selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Oke, di video kali ini aku bakalan kasih tips ke kalian. Sebenarnya bukan tips sih, lebih tepatnya aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih caranya supaya cerita Wattpad kita itu bisa dilirik sama penerbit dan apa aja sih yang harus dilakuin. Terus juga aku bakalan sedikit cerita ke kalian soal cerita aku yang udah terbit yang judulnya My Bad Girl Keira. Nah, cerita itu terbit bukan karena aku yang mengajukan naskahnya ke penerbit, justru penerbitnya sendiri yang hubungin aku. Awalnya aku juga kaget tiba-tiba ada yang nge-DM aku di Wattpad buat nawarin untuk terbitin cerita aku. Gak nyangka banget gitu kan, kayak sebuah keajaiban aja bisa terbit gratis lagi. Terus nih ya banyak banget gitu kan yang nanya ke aku, Kak gimana sih caranya kok bisa terbit, Kak apa aja sih yang harus dilakuin. Jujur aku bingung harus jawab kayak gimana, karena ya aku gak ngelakuin apapun. Aku cuma baca Wattpad, nulis Wattpad, terus ya udah update cerita kalau udah jadwalnya, gitu doang. Dan kalian juga tahu kan, niat awal aku bikin cerita di Wattpad nggak ada tuh kepikiran buat terbit buku. Apalagi waktu awal cerita masih dikit dan hancur banget, sama sekali nggak ada kepikiran buat terbit buku. Niat awal aku nulis ya cuma buat seneng-seneng aja, buat berbagi cerita juga gitu kan. Aku nggak tahu ya, setelah aku nyelesain nulis My Bad Girl Keira dan respon dari pembacanya itu bagus, tiba-tiba ada penerbit yang hubungin aku dan nawarin buat nerbitin cerita aku. Awalnya aku ragu sih, tapi aku lama-lama mikir, oh mungkin ini kesempatan emas gitu kan, jadi nggak ada salahnya kan buat dicoba. Dan akhirnya My Bad Girl Keira berhasil terbit. Terlepas dari apa yang aku lakuin, udah pasti ada kan aspek-aspek tertentu yang bikin si penerbit itu mau nerbitin cerita aku. Nah, aku bakalan rangkuminnya ke kalian. So, kriteria apa aja sih yang biasanya dicari sama penerbit? Kriteria yang pertama adalah vote-nya banyak. Kenapa sih lebih penting jumlah vote daripada jumlah pembaca? Karena gini teman-teman, kalau misalnya jumlah vote di cerita kita itu banyak, udah pasti jumlah pembacanya juga banyak kan. Sementara sebaliknya, kalau jumlah pembacanya yang banyak tapi jumlah vote-nya cuma dikit, itu justru perlu dipertanyain. Karena bisa aja pembaca yang baca cerita kalian itu silent readers, dan belum tentu silent readers itu mau beli buku kalian kalau udah terbit. Next, kriteria yang kedua adalah kelayakan naskah. Nah, kelayakan naskah ini bisa dilihat dari segi manapun ya teman-teman. Mulai dari kelogisan alur ceritanya, pembentukan tokohnya, penyajian konfliknya, penggunaan EYD, sampai dengan bagaimana si penulis itu menyajikan ending ceritanya. Ini penting banget buat kalian tahu kelayakan naskah cerita kalian, karena sebelum penerbit nawarin buat terbitin cerita kalian, pasti mereka juga akan lihat-lihat naskah kalian dulu kan, layak atau enggak sih buat diterbitin. Karena mereka juga pasti nggak bakalan asal-asalan milih, karena mereka juga nggak mau rugi gitu kan. Lanjut, kriteria yang ketiga adalah keaktifan penulis. Nah, di sini penerbit akan melihat seaktif apa sih penulis terhadap medsos. Ini penting banget karena medsos penulis adalah media utama untuk mempromosikan ceritanya. Kalau penulis aktif di medsos, udah pasti penjualannya bakalan bagus sih. Nah, selain dari 3 aspek tadi, ada juga beberapa hal yang harus kalian lakuin supaya cerita Wattpad kalian itu bisa dilirik sama penerbit. Yang pertama adalah kalian harus memastikan kalau cerita kalian itu menarik. Kalau cerita kalian menarik, udah pasti banyak yang baca kan. Dan kalau udah banyak yang baca, penerbit pasti bakalan gak akan ragu lagi buat nawarin terbit cerita kalian. Terus selanjutnya kalian harus bikin tampilan profil Wattpad kalian itu menarik dan sebagus mungkin. Kalian bisa cantumin deskripsi singkat tentang diri kalian. Terus jangan lupa juga cantumin media sosial kalian. Dan kalian juga harus rajin-rajin update nih, karena kebanyakan penerbit itu nawarin buat terbit cerita yang udah tamat. Dan jangan lupa juga buat kalian pakai cover yang bagus di cerita Wattpad kalian supaya banyak penerbit yang tertarik buat terbitin cerita kalian.
Sebenarnya ada juga sih beberapa penerbit yang udah menghubungi aku, DM di Wattpad aku gitu kan, untuk terbitin cerita aku yang judulnya Bahagia dan Luka. Tapi aku kayak masih ragu gitu sih, soalnya yang baca masih 120-an gitu. Jadi aku belum yakin gitu kan, mungkin aja itu pembaca silent readers gitu kan. So, buat kalian yang usahanya udah maksimal banget tapi masih tetap belum ada penerbit yang nawarin terbit cerita kalian jangan nyerah dan jangan berhenti berjuang. Kalian bisa kok ngirimin naskah kalian ke penerbit via email. Intinya sih, apapun yang kita kerjakan, kalau kita terus berdoa, berjuang, dan ikhlas, apa yang kalian inginkan, kalian damba-dambakan pasti bakalan menghampiri kalian. Dan kalau bisa juga kalian wajib, nggak wajib sih tapi terserah kalian bisa follow akun-akun penerbit. Di sana mereka pasti juga sering kan ngadain event dan pencarian naskah. Nah, kalian bisa berpartisipasi di sana, siapa tahu kalian bakalan kepilih. Nah, itu dia teman-teman tips, saran, dan pendapat aku gimana caranya supaya cerita Wattpad kita itu bisa dilirik sama penerbit. Semoga video ini bisa membantu kalian dan membuat kalian semakin semangat lagi untuk menulis. Jangan menyerah. Terus buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian harus subscribe channel aku, karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. So, segini aja video kali ini. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.